ini sebenarnya perangnya Amerika atau perangnya Israel. Nah, Artinya yang punya kepentingan dengan Iran itu kan sedikit sekali urusan Amerika di situ. Oke, Betul. dia punya banyak minyak dan segala macam, tapi yang lain kan juga punya banyak minyak. Yang paling berkepentingan apa? Karena nyaingi hegemoni Israel itu ya Iran gitu. Betul. Memori dalam sejarah bangsa ini tentang komunisme misalnya. Ketika penguasa ini agak kedodoran dari sisi legitimasi gitu, maka dicari referensi dalam sejarah apa yang bisa membangkitkan emosi publik. Jadi dia memilih trauma G30 SPKI komunisme itu untuk mengungkapkan saya lah pahlawan yang akan menuntaskannya gitu, kira-kira gitu. Ketika mereka butuh legitimasi dan mengalami krisis legitimasi. Krisis legitimasi di dalam biasanya mereka mengobar-ngobarkan anti asing, anti terhadap komunisme misalnya pada zaman Orde Baru, kan itu terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wonder People. Kita jumpa lagi di Wonder Home Podcast, The Spring of Literacy. Malam ini atau hari ini, kapanpun Anda menonton, kita akan bahas satu angle yang menarik ya untuk mengamati politik luar negeri Indonesia, konstelasi luar negeri yang penuh sekarang dengan konflik dan perang begitu. Ada satu istilah yang berkembang di kalangan para pegiat, pengamat dan sarjana hubungan internasional, sesuatu yang disebut sebagai chosen trauma. Trauma yang dipilih-pilih gitu kira-kira. Yang diseleksi. Yang diseleksi. Sebagai justifikasi kebijakan aksi yang mereka sekarang lakukan. Termasuk Amerika, Iran, Israel itu punya chosen traumanya masing-masing untuk menjustifikasi. Termasuk juga mungkin dalam konteks Indonesia. Dan kita akan mendiskusikannya dengan the one and only Pak Ade Ma'ruf Wirasunjaya. Gimana kabarnya Pak Ade? Alhamdulillah lancar, puasa lancar. Puasa lancar. Liverpool yang lancar. Kacau. Jangan-jangan Liverpool juga punya chosen traumanya sendiri. Betul itu. Dia trauma ketemu merah-merah. Ketemu merah-merah ya. Oke Pak Ade, ini hari-hari kita dalam konteks global ya. Ini kita dihadapkan pada serangan Israel, Amerika ke Iran gitu. Terus kemudian saya nggak tahu, banyaklah analisis yang berkembang, motifnya macam-macam, entah dari Epstein Files-nya kah, atau karena lobby Yahudinya kah, dan macam-macamnya gitu. Tapi satu yang mungkin belum banyak didiskusikan itu adalah ada istilah yang Pak Ade sebut itu sebagai chosen trauma. Apa itu sebenarnya chosen trauma itu Pak Ade? Yaitu semacam, sebut saja itu politik memori ya. Politik memori. Politik memori yang banyak dilakukan oleh para penguasa ketika penguasa membutuhkan suatu elemen historis yang dikonstruksi sedemikian rupa yang itu diperkirakan akan mampu melakukan mobilisasi publik gitu. Sehingga chosen trauma itu semacam kapasitas yang dimiliki oleh penguasa, dalam hal ini negara, untuk menseleksi ruang historis mana kira-kira yang bisa menghidupkan emosi publik. Tujuannya sebetulnya bisa bagus dalam konteks tertentu, tetapi bisa menjadi kontraproduktif di dalam konteks ketika pilihan-pilihan terhadap ruang terhadap pengalaman traumatis itu sangat ideologis, sangat elitis, dan masyarakat malah bingung ini maksudnya apa gitu kan. Jadi gitu. Jadi chosen trauma sekali lagi banyak digunakan oleh penguasa ketika mereka butuh legitimasi dan mengalami krisis legitimasi. Krisis legitimasi di dalam biasanya mereka mengobar-ngobarkan anti asing, anti terhadap
komunisme misalnya pada zaman Orde Baru kan itu terus di menjadi narasi yang narasi itu kemudian diulang-ulang. Kan kebenaran sekarang bukan soal dia terverifikasi secara faktual, tetapi soal intensitas kan. Soal intensitas Iya. Betul. propagandakan. Ya, jadi beda antara propaganda dengan literasi. Gitu loh. Kalau literasi kan mencerahkan. Benar-benar literasi itu ingin membuka insight baru. Tapi kalau propaganda kan itu dia lebih dekat ke Cusen trauma itu. Misalnya dalam konteks Indonesia, misalnya tadi disebutkan ada memori dalam sejarah bangsa ini tentang komunisme misalnya. Ketika penguasa ini agak kedodoran dari sisi legitimasi gitu, maka dicari referensi dalam sejarah apa yang bisa membangkitkan emosi publik, sehingga legitimasi tadi itu bisa didapatkan penguatannya kembali. Betul. Salah satunya adalah misalnya komunisme gitu ya kira-kira ya. Jadi dia memilih trauma G30 SPKI komunisme itu untuk mengukarkan saya lah pahlawan yang akan menuntaskannya gitu loh, kira-kira gitu. Ya, di samping itu kan dia bersandar pada narasi-narasi yang memang ditulis sebelumnya gitu loh. Ditulis sebelumnya. Kita diceritakan soal trauma Indonesia itu begitu dahsyatnya gitu loh. Tapi kemudian terus tanpa konfirmasi, tanpa cerita alternatif, ya, tanpa narasi alternatif, ya kan. Sehingga itu bagi banyak generasi valid bahwa Indonesia itu punya trauma yang panjang terhadap misalnya komunisme. Begitu juga terhadap misalnya kolonialisme misalnya. Terhadap kolonialisme. Terus diproduksi, dinarasikan melalui apa yang oleh Louis Althusser itu pernah disebut sebagai ideological state apparatus. Jadi Althusser itu kan Louis Althusser itu kan mengatakan bahwa suatu ideologi itu, suatu kekuasaan itu bekerja dengan dua operasi gitu loh. Lewat yang disebut RSA, repressive state apparatus. Di dalamnya ada tangsi, ada penjara, itu ada militer, ada polisi dan seterusnya kan, yang represif lah. Repressive state apparatus. Aparatus negara yang yang represif gitu loh. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ISA, ideological state apparatus. Sekolah, universitas, cerita, sejarah, culture, art dan seterusnya itu wilayah-wilayah ISA gitu loh. Nah, di zaman Orde Baru kan keduanya dikerjakan secara sangat kompak. Kompak kan, kita tahulah cerita pada zaman itu kan bagaimana misalnya terbatasnya ruang ekspresi, ya kan. Di sisi lain juga main tangkap terhadap mereka-mereka yang dianggap mengeluarkan ekspresi disobedient terhadap negara atau kebencian terhadap negara, pembangkangan ya. Jadi itu kemudian nampaknya yang sekarang saya khawatirkan jangan-jangan Cusen trauma Indonesia itu semakin mendapat momentumnya gara-gara kasus penyerangan Israel plus Amerika terhadap Iran misalnya. Mengapa itu layak kita khawatirkan? Karena presidennya secara historis kan ada. Dulu ketika Osama bin Laden misalnya jadi target, ya kan? Jadi setelah target. 9/11 itu. Iya. Kemudian ada gelombang anti Amerika. Dan puncaknya pada peristiwa itu 9/11 itu kan. Nah, ketika peristiwa 9/11 itu Amerika mengeluarkan sejumlah kebijakan-kebijakan yang mencurigai segala hal yang berasal dari dunia Muslim katakanlah, ya kan. Sehingga seperti pernah ditulis misalnya, kalau nggak salah Akbar S. Ahmed ya kan. Akbar S. Ahmed tahu kan. Akbar S. Ahmed dan pernah menulis begini. Salah satu trauma Barat
terhadap dunia Muslim adalah ketika mereka melakukan simplifikasi Muslim itu sebagai sesuatu yang di sana, yang jauh, gitu loh. Jadi Muslim itu adalah sesuatu yang jauh, gitu loh. Maksudnya Muslim itu jauh dari Washington, sehingga cara pandang terhadap dunia Muslim itu sangat miopis. Miopis itu apa ya? Rabun gitu kan? Rabun jauh. Sesuatu yang jauh gitu kan? Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Barat, mungkin Asia Tenggara. Sesuatu yang jauh. Padahal kata Akbar S. Ahmed, ketika masuk tahun 2000-an, jumlah migran Muslim ke Amerika dan yang sudah menjadi warga negara Amerika banyak maupun sekali. di Eropa itu udah banyak. Tetapi kenapa gagasan tentang dunia Muslim dalam politik luar negeri selalu begitu jauh? Yang jauh. Nah, itu dia paradoksnya gitu loh, kontradiksinya. Jadi sebetulnya dari situ Akbar S. Ahmed menyimpulkan bahwa jangan-jangan Amerika sendiri tidak pernah belajar gitu loh, tidak pernah belajar bahwa demokrasi, ruang multikultur yang mereka kelola sebetulnya sudah menyertakan kelompok Muslim. Tetapi kenapa dalam politik luar negeri selalu Muslim itu sesuatu yang jauh, Yang gitu. jauh. Yang di luar border mereka gitu. Yang asing, yang lian asing, gitu yang ya. lian gitu. The otherness. The other. Ya, the other and the otherness gitu kan. Nah, itu menarik menurut saya. Jadi kalau kita ikuti misalnya yang sekarang berlangsung di New York misalnya, siapa wali kotanya? Zohran Mamdani. Nah, kan mengalami gelombang itu kan, demonstrasi rumahnya dikepung oleh gelombang anti Muslim kan. Nah, jadi kenapa ada elemen yang terlibat dalam cara produksi demokrasi di Amerika hari ini maupun di Jerman, di Prancis, ya kan, di Inggris kan, yang komunitas Muslimnya banyak, tetapi mengapa mereka tidak pernah dianggap mengengage mereka, Betul. mengembrace mereka, memasukkan mereka Ya. sebagai bagian tak terpisahkan dari Nah, masyarakatnya gitu. sementara politik luar negerinya selalu dengan cara kerja tahun-tahun 80, tahun-tahun 70-an itu sesuatu yang jauh gitu loh. Itu yang jauh. Sehingga gambaran Akbar S. Ahmed bahkan mengatakan begini, gambaran tentang dunia Muslim dalam poster-poster waktu itu yang diproduksi oleh media Amerika adalah yang berjubah, yang berjanggut, bermata kosong, seperti yang sering terlihat di Iran misalnya. Atau anak-anak kecil yang memikul AK-47 gitu loh, yang berasosiasi dengan kelompok misalnya kelompok Taliban misalnya. Mengapa mereka tidak pernah mengcapture dunia Muslim yang lain, Muslim Malaysia yang sangat colorful, Muslim Indonesia yang sangat santai, fleksibel, casual gitu kan. Casual. Atau Muslim Nigeria misalnya yang juga sangat menderita gitu kan. Jadi Akbar S. Ahmed menggugat itu gitu bahwa salah satu kesalahan Barat, dia memandang Islam sebagai lokasi, bukan Islam sebagai ingredient di dalam sistem politik mereka gitu. Sistem kemasyarakatan. Nah, kalau mereka mau jujur, sebetulnya kan migrasi Muslim ke dunia Barat, Eropa Barat maupun Amerika Utara itu kan banyak sekali kan. Kaum intelektualnya banyak, mereka yang menjadi kalau di Indonesia ASN lah ya, lumayan kan. Jadi ekspatriat di sana. Betul gitu. Nah, kenapa mereka tidak pernah dijadikan referensi gitu? Jadi referensi politik luar negeri selalu pada hal-hal traumatis yang dikelola sedemikian rupa oleh nah gitu. I get it. Ya memang diseleksi itu tadi ya. Betul. Politik memori untuk menyeleksi memori yang mana yang berguna untuk proyek politiknya. Let's say misalnya di Amerika, di daerah Michigan itu ada namanya daerah Dearborn. Dearborn itu
hampir semuanya Muslim lah. Oke. Arab. Oh. Ada juga yang Sudan gitu. Oke. Karena dulu ke situ itu Jadi udah untuk generasi ke generasi dari di situ. generasi Oke. menjadi pekerjanya Ford, Oh, mobil iya. Ford Iya, iya. awal-awal gitu. Iya. Nah, itu nggak dipotret itu, padahal di jantung Amerika juga ada komunitas Iya, Muslim yang begitu iya. kuat gitu ya. Iya, jadi kenapa kita selalu melihat politik luar negeri Amerika di dunia Muslim, di Barat, di Asia Barat, di Timur Tengah, itu seolah-olah mengabaikan, mengignore semua fakta struktur sosial yang mereka alami hari ini gitu loh. Oke. Jadi itu. I see. Jadi kalau kita tadi bicara soal chosen trauma itu sebenarnya masing-masing entah negara peradaban itu punya chosen trauma-nya masing-masing. Betul. Let's say dalam konteks Amerika misalnya, Ya. Interaksinya dengan Muslim itu saya pakai trauma yang ini nih. Iya, dipilih kan. Pakai ini. Kalau dalam konteks ini sekarang yang tadi kita bicara soal serangan Israel dan Amerika ke Iran ini. Misalnya let's say Israel lah gitu. Iya. Israel juga punya chosen traumanya sendiri. Ya kalau kita ikutin sejarahnya, ya pasti mereka mungkin merasa sebagai entitas yang dikepung kan, sehingga butuh rely on to superpower temennya kan, satu-satunya kan itu chosen trauma yang dipilih itu selalu itu. Dan mungkin pinternya Israel juga mengapproach Amerika bahwa kalau tidak ada BOP yang lain itu di dalam HI istilahnya ada lagi BOP. Apa itu? Balance of power. Oh, bukan board of peace aja. Ya, balance of power. Ya, balance of power. Jadi balance of power itu satu konsep untuk menjelaskan tidak boleh ada dominan power gitu loh. Di dunia ini kalau ada dominan power ya kacau gitu, kira-kira gitulah. Seperti dalam masyarakat kalau ada dominan culture, ya itu kacau kan. Nah, harus Lindas ada yang lain mesti. Nah, harus ada balance of power yang bisa menyaingi gitu loh. Nah, mungkin si Israel itu mengapproach Amerika. Dia mungkin tidak bisa sendirian menjadi BOP-nya di wilayah itu, di Asia Barat dan Timur Tengah. Kan Iran bukan Timur Tengah ya, Asia Barat ya, secara geografis ya. Jadi banyak yang menyangka Iran Timur Tengah. Iya, ada di situ hub sih, Pak. Hub ya. Ada sisi Asia Selatannya juga kan, dekat dengan Pakistan, ada barat dengan. Tapi most of Iran itu kan Asia Barat ya. Asia Barat. Nah, jadi mungkin si Israel itu milih chosen trauma, tetapi chosen trauma itu butuh kekuatan lain yang lebih besar untuk mengkapitalisasinya gitu loh. Diajaklah Amerika gitu loh. Akhirnya Amerika terlibat dalam chosen trauma yang diseleksi oleh Israel. Misalnya kalau kaum-kaum radikal di Timur Tengah dan Asia Timur punya opportunity untuk tampil, berbahaya dong bagi kita misalnya kan. Berbahaya bagi kita misalnya. Dipilihlah itu sehingga Amerika menjadi backbone dari chosen trauma yang dipilih Israel gitu. Nah, yang mengkhawatirkan justru kalau kemudian chosen trauma itu dianggap sebagai dijustifikasi atas nama perdamaian dunia, kan kacau itu kan. Kacau itu kalau chosen trauma dari entitas yang memang punya trauma, tapi kemudian dikapitalisasi sebagai dalam rangka menjaga ketertiban dunia. Apa dalihnya untuk gitu loh. perdamaian dunia? Dengan menganggap bahwa rejim kan Amerika dulu pada saat dia membom Saddam Hussein itu kan sampai sekarang validasinya kan diragukan. Nggak ada senjata pembunuhan masalnya kan, iya gitu kan. Itu ya. Iya. Jadi artinya chosen trauma itu subjektif gitu loh. Subjektif.
Sakah yang baik kurang Sunda kan. Sakah yang maneh wae. Sakah yang maneh wae. Nah, kembali ke pertanyaan masih pada awal tadi, kita juga harus melihat kapan chosen trauma itu dipilih. Dalam konteks apa? Ya kan? Saya bilang tadi, chosen trauma rata-rata dipilih oleh rejim yang membutuhkan legitimasi. Dan memobilisasi chosen trauma itu sebagai medium legitimasi publik gitu loh. Nah, kita lihat Donald Trump itu nyerang Iran ketika di sisi domestik itu sedang terjadi gonjang-ganjing apa gitu. Bedanya chosen trauma negara superpower kayak Amerika, dia bisa mengobrak-ngabrik dunia gitu lah. Dia bisa milih apa saja chosen traumanya gitu. Itu betul. Dia bisa memproduksi chosen trauma dan bisa melakukan apa saja gitu. Karena kapasitas teknologinya dan seterusnya gitu loh. Beda dengan Indonesia memilih chosen trauma, dia harus ngikut ke dalam orkestrasi yang dibikin oleh aliansinya gitu loh. Makanya Indonesia terlibat dalam BOP itu, saya khawatir Indonesia juga akan terlibat dalam orkestrasi chosen trauma yang dipilih oleh orang lain. Iya gitu loh. Jadi itu yang harus kita bongkar itu sekarang itu gitu dalam politik luar negeri Indonesia. Sehingga kan Indonesia terlibat dalam BOP itu setelah mungkin Prabowo mereview sejumlah outlet bagi politik luar negerinya. Outlet mana nih yang kira-kira cepat untuk membangun eksistensi Prabowo sebagai pemimpin dunia gitu loh, katakanlah gitu kan, yang sejajar lah, ya kan, jalan tolnya lah ke sana. Opsi bridge mungkin sudah direview, udah. Opsi Oki, jalur dunia muslim tersedia. Tapi kenapa pada akhirnya Prabowo kok memilih BOP, Board Office, yang dia narasikan di berbagai kesempatan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh jubir-jubirnya sebagai medium strategis bagi Indonesia untuk terlibat dalam perdamaian Palestina. Gitu loh. Tapi setelah beberapa pekan setelah itu kan bubar semua imajinasi itu, rencana itu, proyeksi itu bubar semua ketika Amerika yang notabene adalah the founding father of BOP. Menyerang Iran tanpa tedeng aling-aling gitu loh. Nggak ada alasan. Sehingga dari sini menurut saya momentum yang bagus bagi Indonesia khususnya untuk mereview kembali pilihan-pilihan outletnya. Jangan BOP gitu. Jadi kalau ini diterus-teruskan, Prabowo akan bingung mencari chosen trauma. Gitu loh. Apa coba nanti? Anti asing sudah, ya kan? Terus anti asing dia bantah sendiri. Oh iya betul. Kan? dengan BOP kan hilang gitu kan. Anti asing kok dia malah mau digebrak-gebrak mau berani gebrak di depan terus sama ditanya. Habis itu harus spend berapa kan? Berapa tuh kemarin? Bayar ya ratusan triliun lah gitu. Itu kan. Jadi anti asing udah dianulir dia sendiri kan. Nah, itu artinya chosen trauma itu memang subjektif gitu loh. Subjektif. Ya. Kalau seseorang atau negara bisa memilih chosen trauma yang tepat untuk tadi itu memobilisasi opini, melegitimasi kekuasaan, itu pengaruhnya bisa sangat kuat ya. Tapi kalau salah memilih chosen trauma, ya ompong nggak bisa ngapa-ngapain kayak anti asing. Iya betul. Lalu kayak misalnya Israel itu ya. Israel itu kan ya bisa banyak pilihan chosen trauma yang dia pakai, Holocaust kah, terus kemudian mungkin juga legitimasi kitab suci di mana Yahudi sering kali juga dipersekusi begitu, Nazi gitu, peristiwa Auschwitz itu kan kayak mendarah daging di diri kaum Yahudi terutama Zionis gitu, dan seakan dengan itu dia boleh memperlakukan siapa saja gitu
seenaknya sendiri gitu kira-kira ya. Masalahnya pilihan-pilihan chosen traumanya Israel ketika bergandeng dengan persekutuannya dengan Amerika Serikat, hal-hal tadi, trauma-trauma yang tadi Mas Siva sampaikan itu tenggelam oleh keinginan Amerika untuk menjadi superpower baru, superpower tunggal gitu, superpower tunggal di dunia. Jadi orang kemudian hanya melihat mereka ya udah Zionis gitu loh. Mereka hanya melihat mereka ya memang produksi chosen trauma itu kemudian yang dipilih oleh misalnya bangsa Israel itu dieksekusi oleh Amerika Serikat menjadi ruang trauma baru bagi negara-negara Muslim, Palestina, Iran, termasuk Indonesia gitu loh. Pasti itu. Nah, yang repot, saya teruskan tadi cerita tentang Saddam Hussein misalnya. Kan validasinya sampai sekarang blur. Validasi dia punya senjata pemusnah massal blur, senjata biologis blur. Akhirnya itu justru menjadi momentum untuk membangun semangat anti Amerika di banyak tempat gitu loh. Nah, ketika sentimen anti Amerika terbangun, Amerika menanggung resikonya pada tahun 2001. 911 ya, 2001 kan? 2001 ya? 2001. Nah, setelah 911 itu, sepanjang yang saya baca, kemudian muncul politik-politik luar negeri yang sangat traumatis bagi Barat gitu loh. Yang sangat traumatis bagi Barat, di mana politik luar negeri itu diikuti oleh kebijakan-kebijakan politik di dalam negeri, kebijakan keamanan di dalam negeri yang sangat anti demokratis gitu, anti demokrasi gitu. Misalnya setelah 911 itu banyak negara kemudian memberlakukan undang-undang darurat militer untuk mencurigai perkumpulan orang asing, untuk mencurigai mereka-mereka yang dianggap punya afiliasi dengan dengan kelompok radikal tertentu. Ingat kan kasus yang baru-baru ini cukup viral? Saya baca di mana itu kemarin. Jadi setelah 911 itu bahkan di bandara katanya di Amerika ini ada yang memakai jam Casio itu dianggap punya afiliasi dengan Taliban. Jam Casio yang digital itu, yang murah itu. Karena ternyata Taliban itu membagikan jam Casio untuk pejuang-pejuangnya. Oh gitu. Karena dia jam murah dan bisa digunakan untuk timer detonator kan. Akibatnya seluruh yang memakai jam Casio, tapi itu iklan yang menarik buat Casio itu. Tapi itu ada katanya terjadi. Real itu. Setelah 911 itu gara-gara memakai jam Casio yang kotak itu kan, yang murah itu, yang harganya 140.000 itu kan, kasih orang itu dikasih orang. Jadi sampai segitunya gitu loh chosen trauma itu dampaknya. Iya, dan sampai sekarang kayak kemarin itu saya baru lihat ada video berseliweran lah di Southwest itu maskapai penerbangan di Amerika. Ada HP azan. Wah, langsung itu dikerubungi orang, dibawa keluar itu. Dikira bahasa apa? Iya. Iya, itu jadi dampaknya itu chosen trauma itu ini nanti saya takutnya gitu. Pak Prabowo nanti menyeleksi, kemarin kan sempat juga kan viral yang akhirnya diverifikasi oleh tentara kayak TNI ya, yang mengatakan bahwa Indonesia harus akan menghadapi bersiap-siap gitu intinya kan, darurat gitu kan, tapi kemudian dianggap itu tidak resmi katanya kan. Tapi menurut saya kalau ini nanti Iran bertahan, kemudian simpati publik muncul ke Iran, simpati
publik bukan cuma di dunia Muslim tapi di dunia Barat. Ada gelombang baru anti Amerika. Saya khawatirnya Amerika juga akan merespon itu dengan kebijakan-kebijakan baru yang sebetulnya di era Barack Obama misalnya sudah mulai diurai itu sama Barack Obama. Dia dianggap lebih Muslim friendly lah dianggapnya gitu ya. Pidato di Kairo. Iya, gitu ya. Jadi lebih merangkul. Nah, ketika Donald Trump kembali, Donald Trump menampilkan, ada istilah bagus itu untuk menggambarkan Donald Trump itu. Dulu kan di Amerika ada istilah doktrin Monroe. Oh, Monroe Doctrine yang dipakai oleh Trump menyerang Venezuela itu kan pakai Monroe Doctrine itu. Nah, sekarang istilahnya Donroe. Apa itu? Donald Trump dan Monroe. Jadi ada istilah Donroe Doctrine. Monroe Doctrine ya. Mengkombinasikan Monroe Doctrine dengan Donald Trump. Gitu kan. Ada istilahnya Donroe Doctrine. Oke. Apa itu isinya kalau gabungan antara Monroe dan ya kalau Monroe kan waktu itu memang sentimennya kan masih tentang persaingan ideologi dengan Timur ya, dengan blok komunis ya. Nah, kalau sekarang kan dengan logika seorang kapitalis murni gitu loh, yang ingin merebut segala hal, sumber daya. Pokoknya Donald Trump itu patternnya udah mulai bisa ditebak sih sejak Venezuela, terus ambisi mau ambil Greenland kan udah bisa ditebak. Di mana ada sumber daya alam melimpah, tapi di situ weak state atau ada konflik antar faksi politik di dalamnya, dia akan bisa melegitimasi negara ini menghalang-halangi demokrasi gitu kira-kira kan. Jadi di Iran juga kan kalau mau kita perluas ininya kan ada beberapa juga yang kayaknya dalam tanda kutip berbahagia gitu loh kan dengan serangan itu kan. Ada beberapa elemen lah ya. Ya, terutama elemen-elemen yang pendukung Reza Shah Pahlavi. Nah, jadi Donald Trump itu selalu patternnya gitu. Ketika negara mengalami weak state atau ada faksi-faksi yang saling mengalami ketegangan gitu, tapi di dalamnya dia punya sumber daya, entah itu minyak seperti di Venezuela, dia akan intervensi itu. Diperalat ya. Ya. Itu catatan bagus untuk Indonesia sebetulnya. Indonesia kan sumber daya minyak bagus, tinggi. Ya kita masuklah ke 20 besar lah, biarpun tidak 10 besar mungkin. Semoga cadangan minyak. Termasuk masih produsen ya, meskipun sudah bukan OPEC lagi. Iya, jadi Indonesia itu udah mulai terlempar dari 10 besar kan akhir-akhir ini kan. Tapi kan intinya sumber daya Indonesia kan bukan cuma minyak doang kan. Ada hutan. Yang penting ada orang yang banyak untuk jualan kan. Nah, di mana sumber daya melimpah tetapi kondisi di dalam negeri penuh dengan ini faksi-faksi. Dan banyak ketegangan politik di dalam itu, titik masuk sebetulnya bagi intervensi Amerika. Lah, Amerika kan nggak pernah peduli dengan Korea Utara. Dengan kategori pemimpin Korea Utara itu yang sangat tidak demokratis, fasis kan. Tapi kan kenapa dia nggak ngutak-ngutik kan? Karena nggak punya sumber daya kan? Nggak punya sumber daya ya. Itu loh. Atau di sana sudah eksis proksi kekuatan yang lain, misalnya Cina dan Rusia gitu. Sehingga Amerika mungkin ya
nggak enak lah, nggak Dan enak. dia punya nuklir juga. Nah, punya nuklir juga gitu loh. Nah, kalau misalnya argumennya nuklir kan seharusnya kan Korea Utara gitu. Iya, Korea Iya kan? Utara, Pakistan. Nah, itu kan kalau argumennya nuklir loh ya. Ngapa yang diulik? Yang diulik kok Iran gitu kan? Nah, terus gitu. Itu saya juga heran gitu. Kan yang sering show of force tentang nuklir dalam parade perayaan kemerdekaan itu kan Korea Utara. Oh dia, Pakistan, betul itu Pakistan itu. Tapi kenapa yang di kata orang Jawa itu yang dikulik terus ya dikulik di Iran itu gitu. adalah Iran, atau juga sebenarnya kan perdebatan orang Amerika sendirilah paling tidak. Ini sebenarnya perangnya Amerika atau perangnya Israel. Nah, Artinya yang punya kepentingan dengan Iran itu kan sedikit sekali urusan Amerika di situ. Oke, Betul. dia punya banyak minyak dan segala macam, tapi yang lain kan juga punya banyak minyak. Yang paling berkepentingan apa? Karena nyaingi hegemoni Israel itu ya Iran gitu. betul. Ya di negara Timur Tengah yang menjadi negara yang kategorinya kuat kan itu yang tersisa kan Israel, Iran di Asia Barat kan. Iya. Yang panjang riwayat Yang panjang riwayat peradabannya lah ya. peradaban dan plus perlawanannya. Perlawanannya betul gitu. Nah makanya saya setuju dengan Mas Siva tadi. Jangan-jangan Chosen traumanya Israel terhadap Iran itu dipakai untuk mengapproach Donald Trump gitu lah. Dengan mengatakan misalnya ini gawat nanti akan menyerang kita besok-besok mungkin gitu. Jadi sekali lagi Chosen trauma itu menurut saya satu diskusi yang penting dalam membahas politik luar negeri, karena Indonesia juga ada tendensi untuk menseleksi chosen trauma yang yang menurut saya juga harus kita kritisi gitu loh. Tadi antek asing, terus apalagi dibayar, ya kan? Demo ini dibayar, ini demo bayaran atau Bayaran itu kan, terus dikit-dikit dicurigai, dikit-dikit diteror kan. Nah, jadi memang kekuasaan itu punya apa ya? Punya privilege untuk milih mana yang mau dipakai. Di samping gitu. punya privilege, mereka punya cara produksi. Caranya Produksi. Kan saya pernah di kesempatan juga di sini dengan menggunakan misalnya logika Coxian saja, kita bisa melihat bahwa yang punya ide, yang punya materi, yang punya struktur itu akan bisa membangun tatanan dunia gitu loh. Masalahnya ide kadang-kadang ada dua, ide konstruktif dan ide destruktif. Nah sekarang Indonesia ke BOP terlibat dalam cara kerja ide-ide destruktif gitu loh. Ide-ide destruktif. Jadi menurut saya ini saatnya lah yang tepat untuk mereview ulang keterlibatan Indonesia di BOP, mumpung dia masih dalam tahap pengembangan proposal, ya masih dalam tahap. Oke. Mungkin ya, kayak gini ya, kalau sedikit di review mungkin Pak Ade. Let's say tadi Israel punya chosen traumanya sendiri. Entah Holocaust, entah macam-macamnya tadi itu. Terus kemudian Amerika juga punya chosen traumanya sendiri. Tentang 9/11, kelompok Muslim yang dipersepsi sebagai sesuatu yang dari luar jauh gitu. Iran juga punya chosen traumanya jelas sendiri. Dia kan sudah juga zaman Shah itu sumber dayanya kan dikeruk habis oleh Inggris, Prancis, Rusia, terakhir Amerika begitu. Artinya pengalaman dengan intervensi asing juga sangat lama Iran. Gitu. Nah, kemudian Indonesia nih masuk BOP itu jangan-jangan dia nggak punya chosen trauma. Dia memakai chosen traumanya Israel dan Amerika untuk masuk ke situ begitu. Jangan-jangan itu. Jadi kalau kita lihat dari sisi diskusi topik malam ini, jangan-jangan Indonesia dikadalin gitu kan. Dikadalin terlibat dalam orkestrasi Israel dan Amerika. Chosen traumanya bukan
bukan berbasis pada ruang historis Indonesia. Proses Kira-kira gitu sendiri, ya. betul. Iya. Iya. Dan itu berbahaya kan? Dan itu berbahaya. Padahal Chosen trauma yang ditubuhkan di konstitusi itu adalah soal-soal anti penjajahan. Betul. Soal-soal dari awal itu Palestina menggalang Iya. dukungan untuk kemerdekaan Indonesia. Itu kan juga Betul. Chosen trauma yang positif arahnya. Positif, betul. Gitu. Nah sekarang itu agak dipinggirkan itu bagian itunya. Sekarang Israel harus dijamin keamanannya kan gitu. Iya, betul. Iya, menarik itu. Iya, menarik. Saya pikir ini ya, itu bahayanya memang kalau politik luar negeri hanya ditujukan untuk terlalu pragmatis gitu loh. Terlalu pragmatis. Mentang-mentang BOP itu menjanjikan outlet yang di dalamnya kan banyak negara-negara yang memang kategorinya ekonominya bagus kan. Ada Arab Saudi ya BOP ya. Arab Saudi, ada Israel sendiri kan di situ. Ngeri Jordan. Ada Israel sendiri kan? Ada Israel. Makanya itu. Ya, intinya sih dua Amerika sama Israel sebenarnya. Yang lain mah ngikut aja. Iya. Gitu. Nah itu betul. Tapi Prabowo saya kira ya merasa diistimewakan, sering ditaruh di center stage, Di entertain. terus di entertain, dipuji-puji sama Trump gitu. Iya. Nah, Amerika kan sudah lama mempelajari karakteristik orang Indonesia kan, Dan kena gitu. ya. Nah, Amerika itu udah punya riwayat panjang mempelajari Indonesia. Ingat buku Clifford Geertz, Clifford Geertz yang Religion of Java. Iya kan? Itu saya baca buku itu di halaman introduction-nya, pengantarnya. Kalau masih Pak baca di bagian-bagian awal yang mengejutkan, buku itu ternyata didanai oleh kayak biro luar negerinya lah. Amerika Serikat ya. Jadi itu project HI lah. untuk Clifford Geertz disuruh membangun tipologi dan karakteristik masyarakat Jawa yang memang dominan di Indonesia itu kan. Sehingga dari situ kemudian muncul kebijakan-kebijakan. Jadi sangat wajar kalau Donald Trump, Amerika khususnya udah tahu lah karakteristik Prabowo itu kan. Paham, ini nggak santri-santri aman. Iya. Jadi mungkin solidaritasnya terhadap dunia Islam masih bisa dibelok-belok. Betul. Nah, ini masih ada gen-gen militernya, ya kan? Masih ada neolibnya kan, gitu. Sehingga udahlah dikasih panggung. Dan ketika let's say Prabowo membeli narasi narasi Chosen traumanya Amerika Israel itu di tingkat masyarakat sipil, suara-suara kritisnya juga let's say kalau mungkin hanya individu di podcast kayak gini saja yang muncul, tapi sebagai kalau bicara social movement, entah ormasnya, LMS-nya yang punya daya pressure yang kuat itu nggak ada yang sekuat yang dibayangkan ketika mereka diundang ke istana. Oke, semula agak suara kritis, tiba-tiba semuanya satu suara tuh kayaknya Pak Ade. Ya, itu dia tuh. Iya, itu dia. Jadi Prabowo mungkin udah paham bahwa pilihan politik luar negerinya dengan bergabung dalam saya sebutnya oligarki global baru bernama BOP itu mungkin agak lemah mungkin legitimasinya, sehingga dia menggunakan momentum bulan Ramadan untuk silaturahmi dengan ormas. Siapa lagi kemarin ya? Pengusaha ormas, mantan presiden. Dan ya dengan political culture kita yang cenderung
yang cenderung apa ya? Yang cenderung teposeliro gitu lah. Teposeliro mungkin dari tokoh-tokoh itu mungkin diharapkan Pak Prabowo mendapatkan semacam penguatan legitimasi gitu loh. Penguatan lebih bahwa pilihannya enggak buruk-buruk amat mungkin dengan BOP itu. Tetapi menurut saya memang blok-blok yang lain yang tidak masuk dalam jaringan kartu undangan ke istana itu itu mungkin masih bisa menyuarakan sesuatu. Tapi mungkin problemnya juga selama ini kajian-kajian tentang politik luar negeri HI jarang yang menghubung-hubungkan dengan aspek-aspek yang terdalam kayak chosen trauma, aspek social movement. Itu juga mungkin yang membuat terlihat politik luar negeri itu seolah-olah hanya soal kamu negara A intervensi ke negara B, negara A beraliansi dengan negara B, gitu. Tidak banyak yang membahas aspek-aspek sejarah sosial dari politik luar negeri itu, gitu loh. Yang kedua menurut saya, memang di Indonesia semua lini kan bingung sosial movement ini mau mendeliver yang mana karena semuanya banyak masalah kan. bingung kan MBG belum selesai terus apalagi terlalu banyak masalah yang harus dikritisi. Nah, sementara dari dulu social movement yang fokus pada kebijakan luar negeri. Jadi politik luar negeri itu masih dianggap sebagai wilayah yang menjadi privilege orang-orang yang dianggap terlibat di dalam pengambilan keputusan luar negeri, gitu loh. Kecuali kalau isu-isu yang misalnya bagi Indonesia yang menyangkut misalnya solidaritas terhadap Palestina yang menyentuh emosi publik itu baru mengundang mobilisasi massa. Gitu loh. Nah, kalau let's playing devil advocate, maksudnya kan begitu ketemu sama Prabowo itu yang termasuk mantan menteri luar negeri, wakil luar negeri yang semula kritis itu agak melunak itu karena kan yang dijelaskan oleh Prabowo ini adalah satu-satunya opsi untuk bisa berperan. UN sudah nggak berperan, Oki ya begitu-begitu saja gitu. Pasti kalau kita sedikit berempati dengan itulah gitu masuk ke situ. Kalau sekarang yang paling kalau pengen memediasi perang antara itu kan leverage jauh sekali jauh itu. Yang paling secara realisme politik apa sebenarnya yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam konteks tatanan dunia yang sekarang nih Pak Ade? Yang pertama menurut saya Prabowo harus mendengarkan mereka-mereka yang memang misalnya akademisi, terus juga harus memberdayakan. Kan Menteri Luar Negeri itu sekarang punya 3 wakil Menteri Luar Negeri yang dulu katanya mengurus Timur Tengah, Pak Anies Mata. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya kan. Padahal isu udah berbulan-bulan kan isunya mana gitu kan suaranya. Terus Pak Hafaz misalnya kan, Pak Hafaz, terus siapa lagi Pak Ugro Seno misalnya. Ugro Seno juga. Ya. Nah, itu kan dulu kita menganggap bahwa Prabowo akan memainkan artikulasi politik luar negeri dengan tone yang sama lah. Di Timur Tengah, di multilateral misalnya, dan misalnya di lembaga multilateral di Timur Tengah dan misalnya di negara-negara Barat misalnya kan. Tapi sekarang mana gitu loh. Suara Menteri Luar Negeri aja jarang-jarang kan. Menteri Luar Negerinya aja jarang-jarang karena banyak kemudian ruang politik luar negeri itu didominasi oleh presiden sendiri. Nah, jadi menurut saya kalau memang
Indonesia pengen main di outlet itu, ya ada balancing lah, diberdayakan itu wakil menteri luar negeri untuk Timur Tengah misalnya, Panis Mata misalnya. Ya dengan kemampuan berbahasanya, Iya, dengan jaringannya di sana, iya, gitu. ya kan, untuk meyakinkan pada dunia bahwa yang dilakukan Indonesia itu adalah pilihan strategis yang tersedia gitu. Pilihan strategis yang tersedia sehingga tidak dominan ke BOP-nya aja kan. Kan selama ini kan kesannya kan BOP itu di ini banget gitu kan, di apa ya, dikapitalisasi banget gitu loh oleh Pak Prabowo dengan segala tanggungan yang harus dilakukan oleh Indonesia. Nah, menurut saya yang pertama itu mereview kembali kebijakan politik luar negeri dengan cara membangun keseimbangan antara opsi-opsi outlet-outlet yang dulu ingin dijamah oleh Indonesia lewat penunjukan 3 menteri luar negeri gitu loh. Ya diberdayakan aja gitu loh. Menteri luar negerinya. Menteri luar negeri, wakil menteri luar negeri. Jangan-jangan mereka juga nggak ngerti. Nah, itu dia tuh. Loh, kok presiden sudah ngomong begini? Presiden gitu. sudah kaget. Terus yang kedua ya dari sisi presiden sendiri ya mungkin gaya-gaya terabas sekarang yang tadi jangan sampai mau di-entertain oleh Donald Trump kan. Donald Trump lewat BOP disediakan panggung yang itu dimaknai sebagai opportunity bagi Indonesia untuk tampil gitu loh. Banyak kritik sebetulnya dari banyak ilmuwan di Indonesia bahwa harga politik luar negeri Indonesia itu terlalu mahal untuk mengurus hal-hal yang terlalu jauh dari kapasitas Indonesia untuk memainkan peran di dalamnya gitu loh. Ketika problem-problem domestik jauh lebih menuntut perhatian gitu kan. Itu ongkosnya terlalu mahal lah kira-kira. Ongkosnya terlalu mahal, tetapi Indonesia kejebak, kena trap gitu loh di BOP tadi gitu loh. Sebagai kita membidiknya jangan-jangan Indonesia ada dalam chosen trauma yang dipilih oleh Israel gitu. Itu berbahaya sekali gitu kan kalau sampai itu terjadi gitu kan. Mendingan mereview, menarik diri, kembali lagi kepada tadi Mas Ipa sudah sebut-sebut Indonesia punya chosen trauma yang diformulasikan dalam apa konstitusi anti penjajahan kan, melaksanakan perdamaian dunia kan, itu ininya poinnya menurut saya. Gitu ya, mereview ya pologrinya, mengoptimalkan peran-peran wakil menteri sesuai dengan wilayahnya, outlet lain selain BOP bisa dilihat dan dimaksimalkan. Terus kemudian kedua juga mungkin mereview keanggotaan di BOP-nya sendiri gitu. Tapi misalnya Pak Ade, let's say kalau sekarang kan masih mengikuti Indonesia, Prabowo kan masih kita netral, nggak berpihak kan gitu narasi yang dikembangkan. Let's say kalau dengan desakan masyarakat, ormas, LSM atau kelompok-kelompok kritis gitu, akhirnya tersadar lah Pak Prabowo. Iya, kayaknya memang harus sudah saatnya ini untuk keluar. Kira-kira konsekuensi apa yang akan diterima oleh Indonesia yang mungkin dalam hitungan Pak Prabowo sekarang ini mungkin harganya masih terlalu mahal kalau saya menarik diri. Apa kira-kira worth it nggak itu resiko atau konsekuensi itu akan dipilih gitu? Itu juga yang mungkin menjadi pertanyaan kenapa BOP itu demikian semangatnya ya. Kalau kita hubungkan dengan kan setelah itu kemudian Prabowo mereview ini ya. Donald Trump mereview tarif itu. Meskipun kemudian di ini lagi kan oleh mahkamah kan. Itu memang kacau itu kan. Jadi mungkin makanya saya menyebut tadi ini oligarki baru dalam politik dunia gitu loh. Menurut saya lebih terhormat, menurut saya lebih ada dignity-nya misalnya kalau kita mendengarkan
suara-suara publik gitu loh. Karena dari sisi apapun yang dilakukan Amerika dan Israel di Iran itu kan faktanya udah banyak korban gitu loh. Dan itu dari masyarakat sipil banyak kan. Sehingga itu juga kan udah membelokkan cita-cita BOP yang fokusnya mau ke Gaza kan. Jadi sibuk banget kan. Sibuk banget di satu sisi di BOP Indonesia. Di sisi lain Indonesia harus menunggu kapan Amerika rehat ngebom dan bermasalah dengan Iran kan. Kan itu sesuatu yang menurut saya take time, take energy gitu loh. Iya kan? Nah, mendingan kalau memang Pak Prabowo kan selalu mengatakan Indonesia negara besar, ya kan? Indonesia tidak bisa diatur. Indonesia punya sovereignty, punya kedaulatan. Kalau itu memang ada, ya udah gitu loh. Ini saatnya buktikan gitu loh. Toh kita belum terlalu jauh kan, belum terlalu jauh. Ya kita nanti pakai outlet yang lain, misalnya dengan negara-negara Muslim terdekat, dengan Malaysia misalnya. Malaysia kan nggak relatif kritis ya terhadap Anwar Ibrahim kritis dari awal. Kritis bunyinya aja. Malaysia itu ketika Donald Trump ngebom Teheran, ngebom Iran, bunyinya kan mengutuk. Indonesia kan menyayangkan. Indonesia kan menyayangkan. Jadi dari diksi itu aja ada beban ekonomi politik antara mengutuk dengan menyayangkan kan, menyayangkan gitu kan. Jadi mereview lagi gitu loh bahwa Prabowo itu hidup di ruang historis yang berbeda dengan konteks tahun 80-an, kembali lagi perkuat institusi-institusi yang ada gitu, UN, PBB, seperti yang disuarakan oleh banyak negara-negara di Eropa kan, Jerman, Prancis kan, selalu mengatakan bahwa ya kita harus menggunakan mekanisme yang konsensual, yang multilateral, yang ada, jangan bikin rejim-rejim tandingan, tetapi di dalamnya ternyata ada itu tadi ruang trauma yang dikapitalisasi sebagai penyelamatan dunia. Itu berbahaya sekali itu, gitu loh. Terus yang kedua ya jangan sampai ini kalau tidak segera direview nanti masalah domestik akan terbengkalai gitu loh. Kita banyak menghadapi masalah pengangguran, terus rupiah juga udah mulai ini kan. Iya, kalau perang berkepanjangan, harga minyak naik, subsidi naik, MBG naik. Pekan lalu kayaknya ada satu sindiran dari Indonesianis di Australia. Max Lane. Ini dulu saya pernah ikut kelasnya di UGM, Max Lane. Dia mengatakan kalau nggak salah lewat majalah Tempo apa ya. Jadi Indonesia itu seharusnya sadar pemimpinnya bahwa kapasitas negaranya itu masih belum menjadi negara yang besar-besar amat gitu loh. Apalagi adidaya gitu. Menengah aja masih impor-importan ke arah menengah. Nah, yang jadi problem di kemiskinan, pengangguran, bonus demografi yang entah mau disalurkan kemana, terus MBG yang kadang-kadang ada disorientasinya gitu. Nah, kalau gitu-gitu diabaikan dengan ongkos politik luar negeri yang terlalu mahal dan mewah gitu. Sangat tidak berhubungan langsung dengan hajat hidup banyak orang. Itu ini akan berbahaya bagi Indonesia gitu loh. Berbahaya menurut saya. Jadi kita bisa menyimpulkan sebetulnya bahwa
politik luar negeri ternyata memiliki dampak sosial yang sangat dahsyat, dampak ekonomi yang sangat dahsyat. Kalau itu hanya didasarkan pada nalar-nalar miopis dari penguasa. Itu. Miopis hanya untuk mendapatkan stage internasional yang Betul. wow gitu. Iya. Hanya untuk mendapatkan panggung, mencari kesempatan, ya kan? Oke. Gitu. Ya, jadi kalaupun misalnya Pak Prabowo nih ya menarik diri dari BOP, meninggalkan BOP, itu satu bisa memberi efek tekan terhadap Amerika dan Israel. Betul. Daya tekannya Iya. kuat. Nggak Iya. ada lagi tuh representasi negara Muslim di situ yang sekuat Indonesia gitu. Yes, itu. Jordania ya kecil lah gitu Iya. dan selalu ini sana. Itu daya yang kuat di satu sisi. Di sisi yang lain, Indonesia juga bisa fokus ngurus marwahnya terjaga. Iya. Nah, ketiga ngurusi urusan-urusan domestik yang seharusnya diselesaikan itu dengan baik. Dan yang paling penting Pak Prabowo kalau melakukan itu semua kan konsisten dengan kampanyenya dulu. Dia mengatakan politik luar negeri begin at home. Begin at home. Iya. Politik luar negeri itu harus dimulai dari Rumah. dari ruang dalam. Dari urusan domestik gitu loh. Iya. Dan itu kayaknya menjadi diktum di kalangan pengkaji politik luar negeri. Politik luar negeri suatu negara itu adalah refleksi dari politik dalam negeri suatu negara. Kalau dalam negerinya acak-adut gitu kan istilahnya, acak-adut nggak mungkin istilahnya politik luar negerinya juga settle terus bisa mempengaruhi orang. Jangankan main di luar negeri istilahnya kan, di dalam aja Kacau beliau. Sehingga nanti jatuhnya politik luar negeri itu sangat eskapistik gitu. Pelarian dari kenyataan masalah dalam negeri gitu. Iya. saya pernah menyebutnya politik luar negerinya FOMO gitu lah. FOMO ya. Iya. FOMO. Fear of missing out. Ikut-ikutan aja gitu. Iya, FOMO. Diplomasi FOMO gitu kan. Oke. Jadi gitu. Menarik. Itu menurut saya. Ya, gitu Pak Ade. Makasih banyak sudah berbagi. Oke. Dan memang Indonesia harus juga berani memilih chosen traumanya sendiri. Salah satunya adalah kita ini negara yang pernah dijajah. Yes, itu. Chosen traumanya, kalau menggunakan chosen trauma itu, ya segala macam bentuk penjajahan harus dihapuskan dari dunia. Iya, gitu. Siapapun pelakunya. Iya, gitu. siapapun pelakunya. Pelakunya gitu. Dan bergabung dengan BOP kan melanggar. Melegitimasi gitu. Penjajahan. Gitu. Iya, persis. Itu dia. Menarik itu. Oke, gitu Pak Ade. Siap. Terima kasih banyak sudah berbagi. Thank you. Kita belajar tentang chosen trauma. Yeah. Satu hal yang baru bagi saya dan mudah-mudahan juga menjadi pencerahan dan ilmu yang baru dalam angle ngomongin tentang politik luar negeri Indonesia. Demikian untuk kali ini, kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti nih Pak Ade. Pasca Lebaran. Iya. Selamat mudik. Selamat mudik semuanya. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.